Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Ya, Pak. saya perhatikan ini wajahnya masih cerah-cerah ya. Tetap semangat belajar. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita kembali belajar pelajaran matematika. Namun sebelumnya saya ingin mengabsen dulu. Jadi di kelas ini kita ada 12 orang ya. Ya Ya Pak. Pak. Betul Pak. Hadir semua Tapi Pak. yang saya lihat ini hanya 11 orang. Siapa yang tidak hadir ya? Saya cek dulu ya. Oh, Atau yang Lagi lain ke kamar bantu cek. mandi Pak. Pergi ke toilet tadi Pak. tadi pas pergantian jam izin ke Ini toilet Pak. ada Nuril, Nur, Wahyudi, Wahdania. Ansar ini yang tidak hadir ya. Ya, Pak. Ansar nanti Main bola sekarang Porprov. ya. Ya, nanti ini Ansar ini kalau misalnya hari ini tidak sempat hadir, teman-teman yang lain bisa memberitahukan atau mengajarkan pelajaran hari ini ya. Ya, itu sebagai punishment atau sebagai hukuman nanti juga yang tidak hadir ini akan diberikan tugas untuk meresume pelajaran-pelajaran hari ini dengan menanyakan kepada teman-teman yang masih hadir. Gitu ya? Iya Oke, Pak. Presentasi saya terlihat tidak? Terlihat Pak. Terlihat Pak, cuman langsung ke halaman 22 Pak. Oh ya. Ya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, coba kesiapan kita semua. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama berdoa mungkin, atau siapa yang bisa memimpin doa kita pada pagi hari ini. Silahkan. Epa. Ya, Jangan Eva perempuan mungkin. yang bikin doa. Biar saya saja Yang yang bikin perempuan doa. lagi. Oh, Wahyudi aja Wahyudi. Jadi laki-laki Ya, biasanya. laki-laki. Pemimpin, laki-laki itu pemimpin. Bersiap, Silakan dipimpin. Siap. berdoa, Siap. mulai. Selesai. Iya, terima kasih Nak Wahyudi ya. Selanjutnya, pelajaran kita hari ini sudah terlihat di monitor. Yang akan kita pelajari adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Anak-anakku sekalian sudah pernah mendengarkan kata per kata pada judul pelajaran kita hari ini? Sudah Sistem Pak. persamaan linear 3 variabel. Sudah Pak. Sudah Pak. Jadi, anak-anakku sekalian, sistem persamaan linear yang sebelumnya kita pelajari itu masih 2 variabel, dan kali ini kita masuk di bab baru yaitu 3 variabel. Mudah-mudahan anak-anakku masih ingat tentang persamaan linear 2 variabel. Masih ingat ya? Atau Ya, saya Pak. mencoba Masih ingat Pak. Ingat Insyaallah. Pak. kembali? Ya, bagi yang belum mengingat, ya silakan bisa membuka literaturnya, bisa dengan melihat, menonton di YouTube, ada banyak sekali referensi yang terlihat di sana. Cukup membuka YouTube, kemudian mengklik atau mengetik SPLTP. Di sana
kalian bisa menonton yang lebih menarik sehingga kita bisa mengingat pelajaran-pelajaran sebelumnya. Jadi pelajaran hari ini tentang sistem persamaan linear 3 variabel, anak-anakku diharapkan mampu untuk menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Nah, itu setelah pelajaran nanti ini selesai, anak-anakku dia sudah harus mampu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Yang kedua, anak-anakku juga diharapkan supaya mampu menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Siap ya? Nah, olehnya itu, Siap, Pak. saya harapkan kita belajar dengan fokus supaya tidak ada materi yang terlewatkan, sehingga materi-materi yang Bapak sampaikan bisa terserap semua, sehingga untuk melangkah ke pelajaran-pelajaran berikutnya nanti itu tidak terkendala lagi. Oke, anak-anakku sekalian, coba perhatikan yang ada di layarnya, sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel ini memiliki bentuk umum, yaitu AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Nah, kalau yang sebelumnya variabelnya hanya 2, hanya X dan Y saja. Hanya 2 variabel. Nah, kalau hari ini ada Z sebagai variabel atau huruf-huruf yang lain yang bisa menjadi variabel dari persamaan. Jadi ABC itu adalah konstanta. Maaf Pak, PowerPoint-nya masih di halaman 1 Pak. Nah, udah. Ini sudah di halaman 3, Pak. Sudah. Nah, oke. Jadi untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear 3 variabel, itu kita membutuhkan 3 persamaan. Nah, beda dengan yang sebelumnya yang kita pelajari, untuk 2 variabel itu minimal 2 persamaan. Kalau untuk 3 variabel, kita juga harus membutuhkan minimal 3 persamaan untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear. Nah, saya ingin tanya, kira-kira untuk menyelesaikan persamaan linear 3 variabel ini, bagaimana caranya? Ada yang tahu cara yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear sebelum saya jelaskan? Nah, kan sebelumnya kita sudah mempelajari ya 2 variabel. Cara Sama kayak Eliminasi SPLDP substitusi. kemarin ya Pak ya? Iya, betul sekali. Ini pintar-pintar semua. SPLDP sama seperti SPLDP Pak. Ya, betul, Holil. SPLDP, Holil, bukan SLPDP. Anu Ya, tepleset. SPLDP. Ya. Ya, seperti itu ya. Ya, betul. Yang lain paham? Ini saya mendengarkan suaranya. Jangan-jangan ada yang tidur. Nggak ada kan? Nggak ada yang begadang kan? Nuril Pak ngantuk Pak. Enggak, Pak, sedang merenung Ya, sebentar. bangun. Aman Pak. Nurholis tuh di belakang Pak. Ibu Nuril Ya, bercerah-cerah. ngaca terus, Karena- Pak Nurholis. Iya. Iya benar itu Pak. Eva Iya, SMS-an tuh Pak, Eva. Oke, kita Eva fokus ya. SMS-an. Ya, kita kembali fokus ke pelajaran kita. Jadi, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ini, ya hampir mirip atau sama dengan menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Itu bisa dengan menggunakan metode eliminasi, kedua bisa menggunakan metode substitusi, bisa digabung antara eliminasi dan substitusi, dan juga bisa menggunakan metode
determinan. Nah, masih ingat kan kemarin yang dipelajari metode determinan? Terima kasih, Pak. Ya, tapi untuk hari ini kita mungkin tidak mampu untuk membahas keempat metode ini. Untuk hari ini kita akan membahas metode eliminasi dan substitusi saja. Oke? Oke, Pak. Lihat, Bapak. Iya. Oke. Sekarang kita akan mencoba mencari masalah. Ya, bukan mencari masalah di luar ya. Ini masalah, kita membuat masalah untuk kita selesaikan dalam bentuk persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi. Bisa tampil? Terlihat? Kelihatan, Pak. Bisa, Pak. Nah, kalau anak-anakku mengingat SPLDP 2 variabel, nah tentunya ini akan memudahkan kalian untuk menyimak dan memperhatikan penjelasan ini. Jadi metode ini bekerja dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan variabel-variabel di dalam sistem persamaan hingga tersisa 1 variabel. Nah, coba perhatikan. Di sini ada 3 persamaan linear. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum saya menjelaskan, ada yang bisa menyelesaikan persamaan linear 3 variabel ini. Langsung di papan tulis, Pak. Ya, bisa langsung di papan tulis atau di kertas, bisa dikerja. Yang penting Eliminasinya boleh yang mana dulu, Pak? teman-teman yang lain bisa, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Yuyun? Eliminasinya Kira-kira Bebas saja. Bebas. Cari yang enak. Bebas. Cari yang Betul enak. sekali. cari yang gampang ya. Cari yang Cari yang gampang. gampang. Ya, kalian merdeka Samakan dalam sama. menentukan ini, kalian merdeka. Bisa menentukan yang persamaan pertama. Nah, kalau kita lihat dari soal ini, sepertinya kita lebih fokus pada persamaan 1 dan Yang persamaan ketiga. Mengapa kita memilih persamaan 1 dan persamaan ketiga? Ya, karena Untuk menghilangkan Y ya, Pak. ya betul. Kita ingin menghilangkan Y yang koefisiennya mirip-mirip. Tahu koefisien kan? Sudah dipelajari di SPLDP. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi Itu koefisien Y kan 1, yang ketiganya negatif 1, jadi bisa langsung hilang ya, Pak ya. ya, seperti itu alasannya, alasan yang tepat. Ibu Yuyun, terima kasih. Yang lain bisa memahami mengapa kita mengambil 1 dan 3. Nah, sebenarnya bebas. Kita bisa mengambil 1 dan 2, tapi untuk lebih efisien kita memilih yang mirip-mirip koefisiennya. Jadi yang kita ambil 1 dan 3. Sehingga karena yang Y-nya ini ada plus, ada yang minus, untuk supaya hilang Y-nya, tereliminasi, kita jumlahkan 2 persamaan ini. Setelah kita jumlahkan, kita mendapatkan hasil minus 3X tambah 2Z sama dengan 2. Ya, selanjutnya, untuk langkah selanjutnya, coba perhatikan persamaan yang telah didapatkan tadi, yaitu persamaan 4. Nah, itu terdiri dari X dan Z
Berarti sekarang kita perlu persamaan lain yang terdiri dari variabel yang sama dengan persamaan 4. Untuk mendapatkan persamaan ini, kita akan menghilangkan Y dari persamaan 1 dan 2. Oke? Ya, kita ambil X tambah Y kurang Z sama dengan 1. Itu adalah persamaan 1 dan minus 8 tambah 3X kurang 6Z sama dengan 1. Itu adalah persamaan kedua. Oke, paham sampai di sini? Kalau ada yang tidak dipahami, bisa langsung ditanyakan. Saya harap dipahami ya, karena setelah ini, setelah saya memberikan penjelasan ini, kita akan mencoba berdiskusi dengan membuat kelompok. Jadi harap diperhatikan. Dari penyelesaian sampai mendapat minus 5X tambah 3Z sama dengan 2, ini ada yang tidak dipahami? Sudah paham, Sudah paham, Pak. Pak. Sudah jelas, Pak. Ya, kalau yang berikutnya di bawahnya, Jelas, ini Pak. yang di bawah persamaan yang kita ambil adalah persamaan 4 dan persamaan 5. Kenapa kita mengapa kita memilih persamaan 4 dan 5? Ada yang tahu? Untuk mengeliminasi. Iya, Nuril, betul. Jadi, karena untuk persamaan 4 dan 5 ini sisa 2 variabel, atau bisa kita katakan ini sudah menjadi persamaan linear, sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, kalau sudah 2 variabel seperti ini, kita bisa menentukan atau mengeliminasi satu variabel sehingga tersisa X variabel X. Nah, di sini kita mendapatkan hasil X-nya sama dengan 2. Dari proses ini ada yang tidak dipahami? Ya, dipahami ya, karena Paham, Pak. Pak. Paham, Pak. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kan nilai X-nya yaitu 2. Nah, selanjutnya kita ambil dari persamaan 6. Kita dapatkan tadi X-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita bisa mensubstitusikan atau memasukkan nilai X ke dalam persamaan yang sebelumnya. Kali ini kita mengambil persamaan 4. Hingga kita menemukan Z itu sama dengan 4. Dari proses ini dipahamikan? Ya, mudah-mudahan dipaham sampai di sini. Kalau tidak paham, Iya, Pak. ditanyakan. Nah, saya rasa yang saya tampilkan di sini itu cukup jelas. Oke, begitupun selanjutnya kita sudah menemukan nilai Z. Kalau sudah ada 2 variabel yang kita temukan, itu kita sudah lebih mudah untuk menentukan berapa variabel yang lainnya. Jadi, akhirnya kita substitusikan nilai X dan Z ke salah satu persamaan yang kita pilih. Di sini sebaiknya kita memilih persamaan yang pertama, karena persamaan pertama ini sangat simpel dan mudah. Jadi 2 tambah Y kurang 4 sama dengan 1. Jadi kita menghasilkan Y itu sama dengan 3. Jadi solusi sistem persamaan linear tersebut, X-nya 2, Y-nya sama dengan 3, dan Z-nya sama dengan 4. Jadi sampai di sini anak-anak semua sudah memahami? Ya, ada yang mau bertanya? Silahkan, Ade. Enggak, Pak. Mau izin ke belakang lagi, Pak. Boleh, Pak? Bentar. Ngapain ini? Jajan, ada mah jajan. Bukan, kebelet, Pak. Oh ya, silahkan. Silahkan. Kasih, Pak. Nah, jangan lama-lama ya. Oke. Yang lain, kalau ada yang minta izin seperti ini,
akan ketinggalan pelajaran yang saya jelaskan. Kalau ada yang ketinggalan pelajaran yang saya jelaskan, otomatis ada pelajaran yang tertinggal, artinya bisa saja ini membuat atau menjadikan kita menganggap bahwa matematika itu sulit. Dan itulah sebenarnya kendala kita dalam mempelajari matematika. Terkadang kita menganggap bahwa matematika itu sulit, sebenarnya bukan matematika sulit, karena ada pelajaran yang terlewatkan. Sehingga ada pelajaran yang tidak dipahami, sehingga untuk langkah ke pelajaran yang selanjutnya, ya kita sudah kewalahan atau ketinggalan. Sehingga kalau kita ketinggalan, yang minta izin ini harusnya belajar sama temannya yang lain yang hadir atau yang mengerti untuk mengejar ketertinggalan. Seperti itu ya anak-anakku. Oke, saya lanjut ya. Selanjutnya kita bagi kelompok untuk kita berdiskusi, mendiskusikan suatu masalah. Olehnya itu, saya ingin membagi kelompok kita ini karena ada 11, namun yang satu tidak hadir. Saya sudah menentukan bahwa saya akan membagi ke 3 kelompok, masing 4 kelompok. Adapun yang satu ini ada 3 orang, tetap berkelompok dengan Ansar ya, yang tidak hadir, supaya kelompok yang ini bisa juga mengajarinya nanti yang tidak hadir. Jadi saya sudah membagi kelompok secara acak, jadi jangan ada yang merasa, oh ini semua pintar. Tidak, ini saya sudah acak, jadi secara oke, jadi 4 orang satu kelompok. Kita akan mengerjakan soal berikut ini. Ya. Bisa dilihat di layar. Ini ada persamaan yang saya tampilkan. Silakan kita mendiskusikan bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan tersebut dengan cara substitusi. Bisa ya? Iya, Pak. Ya. Jadi kelompok pertama Nuril, Nurholis, Wahyudi, Wardania. Kelompok 2 Ansar, Erma, Epa, dan Polil. Dan kelompok yang ketiga yaitu Ade, Yuyun, Sidik, dan Dwi. Itu kelompoknya ya. Silakan dikerja. Bisa berdiskusi dengan temannya. Kalau misalnya ada yang tidak paham, bisa menanya ke temannya atau bisa menanya langsung ke saya. Ya, silakan dikerja, waktunya 5 menit cukup ya. Ya, silakan. Jadi ingat, kita menggunakan metode substitusi. Silakan membuka buku atau bisa membuka YouTube untuk memahami bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear dengan metode substitusi. Ade sudah kembali ya? Sudah, Pak. Ya. Silakan Ade bergabung dengan kelompok 3. Ada kita sekelompok deh sama Vera sama siapa? Oh, asik. Iya. Kerjasama.
Ya, Iya, silakan. so kamu yang Sama. ngerjain, Adek. Iya, satu yang kerja, yang lainnya main. Ya, benar-benar ikut aku. Tuh kan Pak, ada emang gitu Pak. Ini saya pantau ya, saya pantau. Saya perhatikan siapa yang mengerjakan, siapa yang hanya main-main saja. Nilainya Ini beda bisa kan ya Pak dikerjakan. ya? Iya, Kalau yang tentu ngerjain nilainya semua saya enggak? berikan nilai yang berbeda. Duh, sekelas sama Yuyun mah suka diomongin. Pasti dibilangin sama Pak Guru nih. Ya. Pas ini tolong dilihat waktunya. Kalau waktunya sudah cukup 5 menit, kita kumpul pekerjaannya. Kemudian setelah selesai, masing-masing perwakilan akan mempresentasikan. Ya. Sudah Pak. Kelompok 3 sudah selesai ya? Pak, Sudah. mau ada yang ditanyakan Pak? Nah, silakan bertanya, Yuyun. Pak, kalau yang satunya tandanya positif, yang satunya negatif, mau dihilangkan berarti ditambah ya Pak ya? Ya, yang lain, teman-teman yang lain menurutnya nah, supaya koefisiennya hilang, habis, satu negatif, satu positif, kira-kira kalau dikurang bisa hilang tidak? Kalau negatif hilang atau positif bisa hilang tidak? Yang lain. Nah, jadi kalau menemukan seperti itu, yang saya jelaskan tadi, satu positif, satu negatif, ya bisa ditambahkan saja. Iya Pak. Nah, Tuh sehingga kan Yun. habis. Betul kan. Ya, Tadi kan malah dikurang, Ade, salah kan? Ya, berarti ulang lagi. Ya, Enggak, hapus dulu. Ya udah. Yuk. Tinggal dikit lagi Pak. ya Bentar, ini Pak. kelompok 3 ini paling aktif saya lihat, kelompok 3. Kelompok Kita yang lain kinestetik bagaimana? Pak. Kita kinestetik mulut juga Pak. Kerjasama, Pak. Ya, Ini silakan. lagi kerjasama sama kelompok Kerjasama saya. itu nih, Pak. penting. Kerjasama itu bisa memudahkan kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Betul, Pak. Oke, Terima jangan kasih, dengan Pak. kerjasama, Terima kasih, Pak. ada yang tidak bekerja. Nah, kita semua harus latihan. Kenapa? Tidak ada orang yang pintar. Yang ada adalah orang yang rajin belajar. Tidak ada orang hebat. Yang ada adalah rajin berlatih. Kalau anakku semua rajin belajar, rajin berlatih, ya insya Allah akan menjadi anak yang pintar dan hebat. Weh, quote-nya bagus Pak. Amin Pak. Amin. Ditulis. Yun, tulis Yun quote-nya. Itu dengerin tuh, Caption, caption. dengerin. Caption nanti. Ayo bener ya, tulis. Caption, Nurin, tulis. Matematika itu harus banyak WA, berlatih. yuk. Jangan galau mulu. Wahda Pak yang Kalau galau hanya mulu Pak. oh, Wahda, mana Wahda? Wadah fokus. Paham ya? Sudah selesai semua Pak, sudah selesai. Oh iya, yang kelompok lain, ya ini kelompok 3. Sudah, Pak. Saya lihat dari tadi memang aktif, akhirnya dia bisa selesai lebih cepat. Kelompok yang satu, Sudah, Pak. sepertinya sudah selesai juga. Sudah. Oke. Oke, semua sudah selesai. Saya ingin kelompok mana yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu? Siapa yang bisa mewakili? Bebas. Yang memberikan presentasi tentu saya akan menilai yang lebih memberikan penilaian lebih tinggi. Ayo siapa? Kalau tidak ada yang mau, saya tunjuk. Tunjuk aja Pak. Tunjuk aja ya. Ibu Nuril, bisa presentasikan kelompoknya, kelompok 1.
Oke, kelompok 1, ayo semangat ya. Ya, saya presentasikan ya Pak. Ayo, semangat Nuril dan teman-teman. Itu Bismillahirrahmanirrahim. ya. Ya. Oke, untuk penyelesaian permasalahan 1, di sini langkah pertama kami mengubah persamaan 3. Di sini didapatkan persamaan baru Z sama dengan min 2x plus Y plus 7. Nah, dari persamaan baru ini kami menamakan persamaan 3A, substitusikan ke persamaan 1 sehingga Z-nya diganti, substitusi kan mengganti ya. Kemudian kita substitusi, didapatkan persamaan baru lagi, X plus 4Y sama dengan 4. Nah, di sini jadinya variabel Y-nya tidak ada, tinggal variabel X dan Y. Kemudian substitusikan lagi persamaan baru tadi 3A ke persamaan yang belum kita substitusikan, yaitu persamaan kedua. Substitusikan, dapatkan persamaan baru juga, Y sama dengan 7X min 26. Nah, nilai Y sudah ada. Kami substitusikan ke persamaan 4 nilai Y ini. Setelah disubstitusikan, ketemu deh nilai X-nya. Nah, setelah nilai X ketemu, kami kembalikan lagi ke persamaan Y. Nah, X sama dengan 4 dapat, Y-nya dapat 2. Nah, tinggal apa yang belum, yaitu persamaan variabel Z. Kami masukkan, substitusi, kami ambil persamaan ketiga. Nah, kita substitusikan X-nya 4, Y-nya 2, peroleh Z-nya 1. Jadi penyelesaiannya diurutkan dari X, Y, Z, yaitu 4, 2, 1. Sekian, terima kasih. Ya, beri aplaus dulu untuk temannya kelompok 1. Oke, kelompok 1, yes. Ini saya mau tanya kelompok yang lain. Pengerjaan kelompok 1 ini sudah betul atau tidak? Atau mungkin ada yang mendapatkan pekerjaan yang berbeda atau hasil yang berbeda? Adik sama ya? Sama Pak, hasilnya 4,2,1 cuma. Iya, cuman beda. Kita beda Iya, sama dengan dia. Beda cara saja. Kita Yang ngambilnya disubstitusinya yang mana Y. dulu beda. Ya. Ya, itu artinya kalian kreatif semua. Berarti ya, anak-anak sekalian sudah mampu menyelesaikan masalah sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode substitusi. Ya, saya berikan aplaus untuk semua anak-anak ini yang hadir. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Oke, jadi saya berikan nilai 100 untuk setiap kelompok ini. Yeay. Nah, selanjutnya Terima masih kasih ada banyak Pak. Terima kasih. Nanti Ada dirapor voucher kasih apa? status Voucher saya. Kak? Voucher jajan Pak. voucher ya. Aduh, Juni, Ada. Pak. Ada. Ah, contoh. Setelah menyelesaikan. Jadi yang dapat voucher nanti ini, vouchernya naik umrah, naik haji. Amin. Naik haji bagi aku. Bapak ini Setelah slogan menyelesaikan tugas yang kedua ini. Jadi anak-anakku sekalian, kita Waktu tadi sudah 35 menyelesaikan. menit, Pak Ansar. Ya, kita sudah menyelesaikan tadi satu persoalan atau satu soal sistem persamaan linear 3 variabel. Sekarang saya mau tanya anak-anakku semua, kira-kira dari pelajaran hari ini, mengapa kita penting mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel ini? Apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Ada yang bisa memberikan tanggapan mengapa kita penting mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel? Atau menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari? Nah, karena sebentar Ada lagi saya Pak. akan, ya, Yuyun lagi ya? Siapa dulu? Ya, silakan. Yuyun ini memang aktif.
Oh, saya aja, Pak. Yuyun, silahkan. Ya. Eh, Ya. Sama kayak SPLDP, pemakaian SPLTP juga bisa kalau pas kita belanja ya Pak ya. Misalkan kita mau beli berapa pensil, berapa buku, sama berapa penghapus. Jadi ada 3 sekarang mah yang kita belinya ya Pak ya. Kalau biasanya kan kita beli cuma 2 jenis. Berarti sekarang 3 Ya. jenis gitu ya Pak ya. Ya, betul sekali. Mungkin yang lain? Yang di belakang? Nah, ini biasanya yang di belakang kurang memperhatikan. Fokus ya. Ya, sudah dengar tadi penjelasan dari temannya bahwa salah satu manfaatnya kita belajar ini adalah untuk memudahkan persoalan-persoalan kehidupan. Jadi memang matematika ini diciptakan karena adanya persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang ingin kita selesaikan dengan cara yang lebih sederhana. Nah, seperti itu. Seperti tadi, kalau misalnya belanja, si A membeli buku, pensil, pulpen dengan harga 10.000, yang lain membeli barang yang sama tapi dengan harga 20.000, pasti salah satu dari mereka ada yang membeli lebih banyak jenis yang dia beli. Seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa dalam hal-hal yang lain juga dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang saya ingin memperlihatkan contoh dari dalam kehidupan sehari-hari, bisa membuka modul yang dibagikan di grup atau di Google Drive. Cari dulu ya. Oh ya, karena waktu kita kurang hampir habis, jadi untuk pelajaran hari ini saya rasa cukup. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan dengan contoh dengan metode yang berbeda. Harapan saya, anak-anakku sekalian, kita tetap mengingat pelajaran pada hari ini. Untuk pelajaran ini, perhatikan modul. Di situ ada soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ini menjadi tugas kita. Nanti kita akan bahas kembali. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Cukup Pak. Pembelajaran Ya. besok tentang apa, Pak? Jadi pembelajaran selanjutnya masih ini, tapi dengan metode yang berbeda. Mungkin kita bisa sampai ke pelajaran metode determinan. Kita menyelesaikan persamaan linear 3 variabel dengan metode determinan. Ya, seperti yang saya tampilkan tadi yang pertama. Oke, saya rasa pelajaran kita hari ini cukup. Saya berterima kasih kepada anakku semua sudah menyimak pelajaran kita hari ini. Dan untuk yang tidak hadir, silakan teman-teman yang lain ini bisa menjelaskan ke teman yang lainnya. Karena tugas minggu depan yang tidak hadir ini, saya akan memberikan tugas untuk merangkum materi atau pelajaran kita hari ini, supaya apa yang tertinggal dari pelajaran dia bisa menyesuaikan. Oke? Iya Pak. Saya harapkan minggu depan tidak ada yang alpa lagi ya, hadir semua.
dan kita bisa optimal dalam belajar. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.